Karena gimana sih biar kita tuh ready gitu kalau misalnya mau daftar. Hmm. Nggak tuh kayaknya ada yang menarik. Kenapa kok pilih Taiwan gitu? Minggu depannya aku presentasi lah di depan nih direktur perusahaan ini Super Energy Materials. Dia Halo semuanya, bersama Rian di sini. Dan di video kali ini kita akan bahas nih tentang S2 dan S3 di Taiwan. Sekarang aku udah terhubung sama salah satu narasumber yang menjalani kuliah di sana. Langsung aja ya kita sapa. Halo, assalamualaikum Moza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ya udah masuk semester baru. Oh iya ya, udah masuk Iya. semester baru. Ini semester berapa berarti udah? Tahun keberapa nih? Semester 5 aku di PhD, tapi di Taiwannya masuk tahun ke-5. Udah lama banget ya. Set. Iya, ya 2016 lah aku pertama kesini. Iya. Oke nih kan mungkin ada teman-teman yang nonton video ini belum kenal nih, boleh kenalan dulu nggak, Za? Boleh. Pas banget sebenarnya kemarin IKITS luar negeri habis ada acara juga yang ngenalin beberapa scholarship di Asia Timur. Jadi kemarin yang datang ada Cak Arif itu dari Jepang, ada Cak Faris dari Korea, sama sama Ning Tika dari Tiongkok. Jadi kemarin salah satu aku ngisi yang di Taiwan. Tuh, oke, ini mungkin perkenalannya ya. Untuk awalan ya namaku Rahman Dika Firdauza Hari Hernanda, biasa dipanggil Oza. Ini teman seangkatannya Dian di ITS dulu. Terus ya 2012 aku mulai di teknik material, terus lanjut 2016 ke NCU. Jadi ini awal mula perjalananku di Taiwan ya. Terus sampai sekarang aku pindah kampus kemarin PhD. Ya untuk so far aku lebih aktif di PPI sih, di Perhimpunan Pelajar Indonesia. Mungkin di ITS dulu cuma di himpunan sama di pemandu lah yang lebih sering ya. Ketemu Dian juga di sana gitu kan. Iya, ketemu di pemandu ya. Di sini aku cuma di ya Muslim Club, PPI gitu-gitu. Ikutannya cuma di PPI aja nih kayaknya. Ya mungkin yang di luar PPI ini ada Panwaslu sama ini yang sekarang IKITS, pengurus wilayah luar negeri. Ini KITS baru ya? Kalau boleh info. Baru. Jadi KITS pengurus wilayah luar negeri itu sebenarnya udah ada lama, cuma dulu itu masih di bawahnya di bawahnya regional Jakarta Raya. Nah, terus setelah sekian tahun, mulai tahun ini kayak soft launchingnya KITS luar negeri itu kemarin sekitar bulan awal 2020 kok, sebelum pandemi kayaknya. Maret atau April lupa. Terus habis itu dari pengurus pusat ternyata pengen kita jadi pengurus wilayah. Jadi kita coba kemarin musyawarah wilayah 5 September akhirnya resmi jadi pengurus wilayah luar negeri. Gitu. Ini buat yang belum tahu, ITS itu adalah ikatan alumni-nya ITS gitu. Gimana dulu Za? Dapat beasiswa dan bisa dapat kampusnya di Taiwan gimana nih? Sebenarnya kalau di Taiwan ini banyak banget beasiswanya. Terkait terutama sekarang ya, dari 2016 itu 2014 itu udah mulai Taiwan mencanangkan satu gerakan gitu kan. Dia pengen mencari banyak mahasiswa, banyak investor dari selatan Taiwan. Jadi mereka bikin New Southbound Policy namanya. Jadi kayak politik luar negeri yang ikatan ke selatan gitu ya, termasuk intinya ya kayak Vietnam, Filipina, Thailand, Laos, Myanmar dan lain-lain sampai Indonesia kita juga dapat di selatan. Nah, di 2016 ini kebetulan waktu aku masuk itu lagi gencar-gencarnya banget. Bahkan dulu aku diterima itu 1 semester sebelum aku lulus, profku ini datang ke ITS waktu itu. Oh iya. Terus
Jadi memang ada beberapa kali ya. Jadi di masing-masing departemen itu ada banyak mesin, ada sendiri didatengin, material ada sendiri, terus industri ada, teknik kimia ada kalau nggak salah dulu, sempat didatengin juga ada kan. Nah itu pokoknya profesornya tuh nyebar gitu. Terus pas kebetulan aku nggak pede waktu itu karena Desember itu pas banget 10 Desember aku habis drop SKSTA. SKS tugas akhir waktu itu aku drop 2015 itu aku drop gara-gara emang materialku telat datang karena di stok di Singapura lagi habis kan waktu dulu, jadi harus nunggu dari Jerman. Jadi ya udahlah 2 bulan nggak ngapa-ngapain, material belum datang, udah aku akhirnya drop TA daripada dapat kan parah banget ya. Ya udah mending drop dulu. Jadi udah kondisi drop TA, tetap tapi masih eksperimen. Terus tiba-tiba pembimbingku waktu itu Kajur, Pak Agung Purniawan bilang, ada nih profesor datang gitu, kamu mau coba ikut nggak? Ya aku dulu masih ragu gitu kan, saya belum lulus Pak gitu kan. Terus akhirnya nggak apa-apa, coba aja gitu. Ya udah akhirnya itu hamin seminggu langsung coba-coba gitu, pakai apa sih dulu masih ngurus transkrip bahasa Inggris tuh masih ribet dulu kalau nggak salah di mana di UPT. Pokoknya di direktorat itu dulu buat yang transkrip bahasa Inggris sementara itu loh. Nah itu tuh dulu ribet banget, asli ribet banget, pusing dulu ngurusnya gimana itu. Sekalinya pokoknya waktu itu ngurus. Terus wawancara waktu itu sama prof, barulah profnya kayak oke, nanti kalau kamu berminat boleh gabung gitu. Dan kebetulan dulu satu ruangan itu ada 30-an orang, yang dapat LOA sementara cuma 3 orang. 2 dari aku sama angkatanku, 1 sama satunya dosenku. Nah, itu ceritanya. Jadi aku dari awal datang udah masuk di beasiswa kampus. Tapi padahal di Taiwan itu banyak banget beasiswa yang ditawarkan. Jadi teman-teman kalau pengen daftar ke sini bisa daftar Taiwan Scholarship ini. Cari-cari tahu di Taiwan Education Center atau datang langsung ke Taiwan Economic and Trade Office. Dia ada di Surabaya atau Jakarta. Tuh, ini teman-teman yang minat mungkin bisa di screenshot atau diapain ini, bisa link-linknya. Atau nanti aku share ke Dian juga nggak apa-apa slide-nya, biar di-share juga. Ya, boleh nanti di-share di description ya. Itu. Jadi kalau misal berarti habis bahkan belum lulus udah dapat ini ya, udah ancang-ancang nih udah mau berangkat. Ya gitu. S3-nya gimana, Za? Aku kalau S3, nah kebetulan ini kayaknya serba memang ya bersyukur juga kemarin aku serba kebetulan gitu kan, karena memang di S2 kemarin cukup sibuk juga di master. Jadi kemarin di master itu aku sempat sama sekali nggak pegang baterai. Bahkan mata kuliah yang paling aku nggak suka adalah elektrochemistry. Elektrokimia itu paling aku nggak suka selama S1. Aku menghindari hal-hal kayak gitulah. Tapi begitu masuk ke sini di suasana baru, aku nemu baterai risetnya, dan mau nggak mau kan akhirnya elektrochemistry harus mencoba pelan-pelan. Terus 6 bulan waktu itu kayak mencoba coating elektrod baterai tuh gini, ini tuh gitu macam-macam. Terus ternyata tidak semudah itu gitu kan. Memang alasanku untuk membenci di zaman S1 tuh ada gitu kan. Tapi kan di S2 aku nggak bisa menghindar itu. Akhirnya terus gagal aku dulu pertama kali handle di magnesium battery. Mungkin jarang banget ya untuk magnesium battery kan. Biasanya lithium itu, ya? Iya benar. Jadi memang untuk profku ini ngembangin baterai yang di luar lithium tuh banyak gitu. Lithium, aluminium, magnesium, sodium, dia kejar semua. Sedangkan magnesium itu aku masuk generasi kedua di labnya dia. Jadi generasi pertama udah bikin elektrolitnya, generasi kedua beliau pengen ada katodanya. Aku sempat ngembangin katodanya 8 bulan. Hasilnya nggak sesuai targetku sendiri. Mungkin kalau secara target aplikatif mungkin udah cukup rich, tapi kurang worth lah kalau buat hasilin tulisan atau paper gitu. Jadi ya menurutku agak kurang
ada impact. Terus akhirnya aku ngomong ke Prof lah, Prof, aku kayaknya nggak bisa lanjutin di sini gitu, bisa nggak aku ngajuin topik lain. Terus itu kalau nggak salah 2 minggu sebelum, Profku bilang ya udah kamu coba arrange topik gitu. Terus akhirnya 1 minggu kemudian aku presentasi depan Profku, dan Profku bilang oke, minggu depan kamu presentasi di depan perusahaan ya gitu. Kita coba cari funding karena saya nggak punya funding untuk riset kamu yang kamu ajukan ini. Oke, minggu depannya aku presentasilah di depan nih direktur perusahaan ini, Super Energy Materials. Dia produksi silicon powder, terus pokoknya raw material buat baterai. Dia produksi itu. Soal hasil mereka nge-hire aku sebagai researcher itu buat join research. Ya udah, hasil aku selama master ya punya dua bos, akhirnya satu profku, satunya dia. Wah, itu cukup melelahkan karena 2 minggu sekali harus datang ke perusahaannya, meeting sama mereka, terus nurutin kemauannya profku gimana, karena aplikatif ketemu riset itu agak susah ininya banget kan, tahu sendiri lah kayak gimana. Bahkan di Indonesia udah terlanjur jauh kan gapnya, makanya agak susah juga. Tapi kalau di sini gimana caranya dideket-deketin gitu. Akhirnya itu kita usaha sampai akhirnya lulus. Lulus pun sebenarnya aku masih punya tanggung jawab. Ada satu pengujian riset yang aku belum kelar gitu. Terus aku bilang ke Prof, aku masih ada lanjutan tanggung jawab nih gitu. Terus Profku bilang, ya kamu gimana, mau perpanjang atau gimana? Nah ini cerita lucunya di sini. Prof bilang, kamu aku perpanjang 6 bulan gimana? Nggak aku lulusin dulu, itu sebelum sidang. Aku terus bilang, lah aku kayak waduh, molor dong Prof saya. Ya iya gitu kan. Terus akhirnya di situ kayak mulai negosiasi, ini aku pulang atau bakar kapal nih gitu. Ini bakar kapal kan kayak udah lanjut gitu. Di situ aku ngomong, gini deh Prof, aku ngajuin mencoba memberanikan diri. Kalau aku diperpanjang 6 bulan, ya udah aku habis 6 bulan lulus bakal pulang gitu. Loh, kamu nggak jadi lanjut PhD? Ya nggak jadilah, ngapain, saya udah dimolorin gitu. Nah, terus pilihan kedua apa gitu? Kalau Prof mau ngelurusin saya sekarang, saya bakal lanjut PhD. Waduh. Beliau pilih yang kedua. Beliau milih yang kedua. Kalau lagi PhD nambah 4 tahun kan? Iya, minimal 4 tahun. Kalau jadi gini, kita ngomong fair-fairan aja. Kalau di labku itu kita bisa lulus 4 tahun itu relatif cepat. Kalau kita 5 tahun itu normal. Jadi 4 tahun itu cepat, 5 tahun normal. Kalau 6 tahun agak sedikit telat, dan 7 tahun itu ya telat banget lah. Jadi so far minimal kalau di labku selama ini rata-rata 5 tahun. Jadi 4,5 sampai 5 tahun itu normal. Karena memang targetnya bukan by time tapi by target. Memang Profku kalau di departemen biasanya di kampus-kampus di Taiwan biasanya paling cuma 2 paper, 1 conference cukup. Cuma Profku menargetkan kamu nggak usah conference nggak apa-apa, tapi harus 3 paper. Nah itu tapi kan akhirnya bayar kan, maksudnya biaya hidupmu. Nah itu aku bilangnya kayak ya udah aku bakar kapal sekalian. Kenapa aku berani itu, karena dari master ke PhD cukup signifikan lah naiknya scholarship gitu. Nah ini setelah deal-dealan itu oke, Profku mau, ternyata beliau tanpa bilang ke aku 1 bulan setelah aku sidang master lulus, beliau ternyata diterima di kampusku yang sekarang. Jadi aku pindah kampus ikut beliau. Jadi kalau di Indonesia kan pindah kampus tuh dosen agak susah ya. Kayak misal udah pegawai negeri pindah kampus susah. Tapi kalau di sini tuh at least kalau misal ada vacancy, ada lowongan di kampus tersebut, kamu bisa aja pindah gitu. Udah akhirnya Profku pindah, aku ikut pindah. Nah, jadi udah ikut pindah itu akhirnya aku semacam apa ya? Ya udah ikut seneng karena ranking kampusnya juga naik juga gitu kan. Di situ aku juga oh ya udah bagus lah. Jadi ada benefit yang bisa aku ambil di situ. Iya. Ya, project mau berkah. Gimana nih kuliah di Taiwan? Dulu mungkin milihnya karena ada kesempatan juga ya. Nah, ya itu satu, mungkin ada kesempatan. Cuma yang kedua, aku memang
chance meet readiness itu penting. Jadi memang yang namanya takdir kan kayak gitu. Kamu kesempatan ketemu kesiapan itu oke. Tapi di luar itu kita perlu pikir juga dalam arti pertimbangan khusus terkait apa yang pengen kita kembangkan. Dulu zaman S1 kan risetku di biomaterial, di implan tulang. Sedangkan kalau di Indonesia kita tahu sendiri berhubungan dengan kesehatan itu sedikit rumit, ya kan? Ya kita ngambil kasus yang sekarang lah, kita nggak perlu jauh-jauh ngambil contoh. Penanganan COVID aja banyak sisi politis yang masuk gitu kan. Bahkan di beberapa kondisi kayak ya mungkin penemuan yang sebelumnya berkaitan dengan kesehatan, ya ada sisi politis yang masuk ke sana. Jadi menurutku waktu itu pertimbanganku adalah biomaterials belum seksi di Indonesia gitu. Aku harus hijrah ke tempat dan ketemu profku, dia main elektrochemistry meskipun aku kayak aduh iya nggak ya gitu. Terus aku waktu itu juga sempat banyak isu-isu kan di situ bahwa Pak Jokowi sendiri akan mengembangkan riset baterai di salah satu wilayah di Indonesia gitu kan. Aku akhirnya kayak kayaknya menarik gitu. Apalagi UNS di 2016 itu udah mulai merintis lab sendiri buat baterai. Sekarang bahkan UNS jadi pusat baterai kan, salah satu pusat baterai di Indonesia gitu. Iya sih, karena memang pokoknya apalagi kalau mau buat mobil listrik tuh kan jadi kayak apa ya, sorotan utama itu di permasalahan baterai itu kan. Jadi memang ya itu yang aku sempat oke, kayaknya hijrah ke baterai oke nih gitu. Ya udah, pindahlah aku ke itu, terus di bidang baterai, dan kebetulan memang Taiwan leading di sana, jadi aku why not gitu. Nah, gitu. Oh, gitu. Mantap. Nih berarti, nah tadi kan udah ada informasinya ya. Terus kira-kira apa sih yang perlu diperhatiin gitu kalau mau daftar? Tadi kan Oza bilang bahwa opportunity meet readiness itu ada faktor itunya kan. Nah gimana sih biar kita tuh ready gitu kalau misalnya mau daftar? Nah ini persyaratan umum ya. Aku langsung lompat ke persyaratan umum. Jadi untuk di Taiwan so far nggak terlalu susah kayaknya untuk sekarang, karena apalagi sekarang Taiwan lagi butuh banget. Sejujurnya ya, Taiwan ini sekarang lagi kekurangan SDM. Gitu? Karena orang-orang mereka misal lulus master atau lulus PhD gitu. Kalau lulus master biasanya langsung kerja mereka. Nah, buat yang kerja ini biasanya ya udah mereka kerja di industri. Tapi buat teman-teman master yang pengen ke PhD, itu jarang banget mereka kuliah di Taiwan. Yang mereka sasar adalah US atau Europe. Jadi sekarang generasi muda mereka pada keluar. Nah, di Taiwan sendiri akhirnya kan butuh kan orang-orang PhD, butuh dalam artian orang-orang yang melaksanakan riset yang bisa mendongkrak nama Taiwan sendiri juga gitu kan. Nah, itulah akhirnya mereka kayak nerima mahasiswa. Di Taiwan itu mahasiswa terbanyak ada di Vietnam, kedua India, ketiga Indonesia. Jadi itu persentase mahasiswa terbesar di sini. Jadi nggak aneh kalau di Taiwan ketemu orang Vietnam, ketemu orang India, ketemu orang Indonesia banyak kayak gitu. Bahkan total sekarang mahasiswa Indonesia itu di Taiwan ada sekitar 6.000 kalau nggak salah. 6.000 orang yang tersebar di 20 kampus lebih. Bahkan sekarang yang kemarin ada ada kuliah magang itu kan juga menyedot mahasiswa Indonesia banyak juga di sini. Nah itu syaratnya yang dibutuhin nggak terlalu tinggi. Foreign language skill, TOEFL, IELTS, TOEIC, TOEFL, TOEFL ini Chinese foreign language. Tapi nggak terlalu dibutuhin karena begitu nyampe di sini pun kamu diwajibkan buat master 2 semester harus ngambil course Chinese, buat PhD wajib ngambil 4 semester biasanya. Jadi aku kemarin udah ngambil total ya 5 semester ngambil. Ya, tapi cukup lah buat nawar-nawar. Kan? Gimana? Biayanya dari mereka semua. Benar. Kita tinggal dari mereka bawa badan tinggal ya, hadir ngerjain tugas atau apa gitu. Ya cukup menarik sih, karena di semester awal aku nggak berani sama sekali ngobrol
ngomong Chinese saja susah gitu kan. Sedangkan kalau sekarang at least buat nanya harga atau nawar di pasar itu oke lah. Penting ya. Banget, penting banget. Banget ya. Iya, oke, balik lagi ke persyaratan umum ya. Jadi foreign language skill kalau TOEFL nggak terlalu tinggi, di sini at least lebih dari 500 it's okay. Kurikulum vitae ya kalian siapin lah. Kalau kurikulum vitae kan kita bisa bikin banyak bentuk ya. Karena kurikulum vitae ini kalau yang kita tahu biasanya kalau yang di ITS kan kalau misalnya ada LKMM atau apa kan juga bikin CV kan. Tapi itu kan kayak CV general. Sedangkan kalau yang dibutuhkan di kuliah kan kamu harus kurikulum vitae yang menunjang itu gitu, yang menarik profesor. Kamu misal pernah riset di mana, kamu pernah kerja di bidang riset apa gitu, itu yang dimasukin. Yang lain-lain nggak usah lah, kayak pelatihan LKMM apa itu nggak usah. Jadi kamu harus merancang kurikulum vitae semenarik mungkin. Terus research plan, nah research plan ini yang kamu perlu. Itu juga yang awalnya kemarin aku waktu S1 itu sempat mikir, aku hijrah dari biomaterial ke elektrochemistry, aku harus mikirin research plan-ku apa. Nah itulah di awal kenapa aku akhirnya ditempatkan di magnesium battery, karena background-ku biomaterial kan magnesium, yang aku bidangi adalah magnesium. Akhirnya aku bikin research plan-nya ya seputar magnesium. Alhasil profku, oke, kamu di magnesium battery. Itu berpengaruh banget teman-teman bikin research plan. Master 2 tahun, PhD 4 tahun, at least kamu bikin research plan selama 4 tahun itu kamu bakal ngapain aja. Meskipun nanti di lapangan ya ada pastilah. Kalau awalnya kita rencananya lurus tapi ada belok-belok dikit tetap ada lah. Terus recommendation letter ini perlu banget. Dian juga udah tahu lah, ngerasain juga kan gimana cari recommendation letter buat kuliah di luar negeri itu standar untuk recommendation letter. At least satu supervisor kamu atau satu yang lain lagi adalah mungkin orang kepercayaan, orang yang percaya sama kamu selama S1 atau selama S2. Terus nomor 567 ini sebenarnya bisa dijadiin satu letter of acceptance saja. Cuma di sini ada kampus juga yang kita dapat conditional letter of acceptance. Kayak yang tadi aku di awal dapat letter of acceptance kan di awal itu conditional. Jadi aku harus daftar ulang lagi. Nah, beberapa kampus di sini ada yang menerapkan admission fee, jadi harus bayar dulu di muka. Baru nanti setelah kamu masuk dan dapat scholarship, mungkin admission itu dibalikin berapa persen gitu ada. Nah itu setelah itu kamu dapat unconditional letter of acceptance. Baru setelah itu ketika kamu udah dapat unconditional, udah berarti fix kamu diterima di situ. Itu udah safe. Baru kamu urus visa dan kawan-kawannya. Terus untuk adanya advisor atau profesor, bisa iya, bisa enggak. Jadi kamu banyak juga teman. Dian inget ini enggak? Inget Rizal? Rizal anak mesin? Yap. Iya. Nah, dia jadi juniorku di sini. Tapi dia di departemen di departemen mechanical engineering. Dia 1 tahun setelah aku masuk kampus ini, dia lanjut. Jadi dia waktu itu kalau aku kan udah dapat advisor sebelumnya. Rizal nyampe baru nyari advisor. Oh gitu, bisa gitu ya? Bisa. Jadi aku langsung kasih contoh real aja sekalian gitu. Jadi Rizal di sini sekarang dan dia nyari profesor setelah ada di sini dan it's okay. Jadi masih bisa. Terus kalau teman-teman pengen double degree kan banyak juga ya sekarang, kampus ITS aja sekarang udah banyak buka double degree juga. Kalau pengen double degree, siapkan peralihan mata kuliah. Kira-kira mata kuliah apa yang bisa dialihkan kreditnya ke sana dan dari sini dibawa ke Indonesia seperti apa. Nah, terus yang nomor 11 ini persiapan qualification exam. Ini ya qualification exam agak sedikit tricky juga sih untuk beberapa kampus. Itu kira-kira untuk persyaratan umum kayak gitu. Nah, jadi qualification exam-nya khusus biasanya untuk PhD ada. Kalau master nggak ada? Nggak, master nggak ada, hanya PhD. Iya aku mau tanya deh. Kan di bagian research plan berarti kamu kayak propose plan research kamu kan. Nah, di sana apakah kamu itu ngerjain yang kamu propose itu atau menyesuaikan dengan project plan yang supervisor kamu udah ada? Nah, ini kita bisa mainkan kita bisa bermain di dua hal sebenarnya. Satu, kamu main di idealisme,
Yang kedua, kamu main aman. Kalau kamu mau main idealisme, silakan kamu pengen bikin research plan apapun, kamu propose ke profesor yang kira-kira, oh aku pengen ke prof ini gitu kan. Mau dia punya project itu atau enggak, terserah gitu. Sama kayak yang aku lakuin kemarin, karena di awal yang lithium ion, yang pengembang silikon pertama kali itu di labku nggak ada sebelum aku. Jadi aku approve aja, coba propose aja waktu itu. Bodoh amat profku mau approve atau enggak. Dan hasil dia kan beliaunya ngasih jalan. Ya udah, kamu presentasi di depan perusahaan, kalau misal mereka approve ngasih funding, kamu bisa jalanin ini gitu. Itu pilihan pertama. Atau pilihan yang kedua, kamu cari yang tadi, cari aman. Profmu research-nya apa? Nah, kamu harus menyesuaikan ke sana. Gitu. Itu juga bisa. Itu juga sangat mungkin. Jadi bisa dua jalur ya. Benar. Nah, itu tuh tadi persyaratannya. Nah, itu kayaknya ada yang menarik. Kenapa kok pilih Taiwan gitu? Kalau pilih Taiwan ya, kenapa pilih Taiwan tadi udah sempet aku singgung di awal, tapi secara logiknya kalau dibanding negara-negara yang lain jauh lah, karena kondisinya Taiwan juga jadi luas wilayahnya mereka tuh cuma 23% dari Pulau Jawa. Bayangin sekecil itu gitu. Oke. Sejarahnya pun mirip-mirip sama Indonesia gitu kan. Mereka mengawali dengan juga perdagangan gitu. Sampai pada akhirnya mereka sempat diduduki sama, dan Jepang membawa teknologi mereka, transportasi. Jadi di sekitar itu pembangunan rel dari utara sampai kotaku yang sekarang itu pertama kali saat itu bangun pabrik gula. Jadi ini tuh sebenarnya mirip sama Indonesia. Mereka dari mulai agriculture, perdagangan, bangun pabrik, bangun transportasi gitu kan. Kita zaman dari Anyer sampai Panarukan, ada jalan dan macam-macam, sampai ada rel kereta api zaman Belanda, itu kan kita juga sebenarnya udah berkembangnya ke sana. Nah, cuma mungkin terputus di pengembangan selanjutnya gitu kan. Nah, sedangkan mereka berhasil ini aja di tahun ini, mereka berhasil kayak migrasiin pabrik China ke Taiwan. Terus diriin kampus. Nah, kebetulan di tahun ini mereka mendirikan kampusku khusus buat pengembangan ke bidang semikonduktor. Jadi sebenarnya kampusku ini kayak cikal bakalnya semikonduktor di Taiwan gitu. Untuk pendirian Hsinchu Science Park. Jadi memang perkembangannya saat itu di Taiwan. Terus, nah mereka bahkan sudah membagi wilayah-wilayah mereka. Jadi dari sekian banyak kota ini mereka membagi wilayah-wilayah. Oh, utara bagian ke kanan itu ada biomedical, di ini terus ada Asia Silicon, gitu kan? Mereka bikin pabrik. Terus ada Smart Machinery bagian tengah, daerah Taichung. Terus Green Energy ini di daerah Tainan dan sekitarnya. Terus Defense sendiri ada di sekitar sini. Mereka mengembangkan itu. Nah, ini yang cukup menarik adalah kedekatan antara akademik dan industri. Itu keren banget menurutku di sini, karena mereka dengan menempatkan universitas atau institut atau apapun itu sebagai kolega dari industri. Justru konsultannya itu industri. Itulah kenapa pada akhirnya aku bisa attach project kan sama perusahaan, karena mereka menempatkan kita sebagai konsultan. Itu yang menarik banget. Jadi mereka membagi pembagian industri mereka kayak gitu. Dan ya udah kayak gini. Mereka udah punya banyak produk-produk, mereka udah punya banyak perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Bahkan ini Honhai yang ini cukup menarik menurutku. Honhai yang lebih sering dikenal sama Foxconn, dikenal sebagai Foxconn, dia 2016 mengakuisisi Sharp Jepang. Dan Sharp ini sekarang lagi ekspansi ke arah notebook gitu kan. Akhirnya dia mengakuisisi Toshiba Client Solution yang di Eropa dia rebranding jadi Dynabook. Jadi bahkan dia berhasil mengakuisisi perusahaan yang dulu sempat menjajah dia gitu kan. Itu menarik banget gitu kan.
epic comeback kayak dalam arti kayak gitu. Udah banyak banget track record yang bisa kita lihat terkait semikonduktor dan baterai. Makanya kalau buat aku pribadi untuk hal-hal semacam itu bisa lah menjadikan Taiwan jadi referensi, meskipun kita tidak tanpa mengecilkan negara-negara lain tetap gitu. Ya, dan yang lainnya of course sekarang aku coba bisa promosiin bahwa Taiwan sudah cukup halal friendly sekarang. Sampai produknya Taiwan juga nyampe ke ini di Australia itu ada, ingat aku mochi itu buatan Taiwan, ada halal-halalnya. Oh, mantep. Nah, daging halalnya Aussie masuk ke Taiwan juga. Oh iya. Nah, jadi itu juga yang mungkin menambah halal friendly-nya di Taiwan. Itu sih so far. Terus kalau misal pengalamannya sendiri gimana? Kalau di sana berarti kamu selama belajar mengajar itu pakai bahasa apa? Terus apa yang didapat di sana gitu? Kira-kira apa yang beda gimana gitu?